yaitu ketipu. banyak bajakan. Iya. Dia profesor, walaupun dia doktor, seksualitas dan hukum pidana. Oke, Lost God sekalian, kita balik lagi di channel kebanggaan Eva Unsri di Eva Unsri TV. Sriwijaya Cash, say low. Say loud. Kembali dengan saya Almira. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Sebenarnya bukan tamu ya, karena ini orang kita sendiri sebetulnya yang datang dari luar Pulau Sumatera, dari Jawa ke Sumatera. Kita sambut Profesor Topo Santoso, SHMH PhD. Selamat datang, Prof. Terima kasih, Almira. Selamat datang kembali ya, Prof ya. Betul. Karena seperti rumah kedua kayaknya Palembang ya, Prof. Ya. Serius? Udah tiap berapa minggu, berapa bulan ke sini. Oke. Ya. Bahkan hampir tiap minggu mungkin ya, Prof. Setiap bulan pasti ada agenda ke Palembang Fakultas Hukum Unsri. Oke, hari ini kita akan membahas ya seputar Prof. Topo, mulai dari biografi Prof. Topo, kemudian buku-buku yang diterbitkan oleh Prof. Topo, kemudian ya sedikitlah isu-isu yang mungkin berkaitan dengan KUHP nasional ya, Prof ya. Oke, sekarang kita kenalan dulu nih, Prof. Mungkin Lost Code ya, walaupun kebanyakan sudah pada kenal sama Prof. Topo, siapa yang nggak kenal ya. Salah satu perumus juga KUHP nasional Republik Indonesia yang baru saja Disahkan ya. disahkan Januari. di Januari 2023. Oke, Prof, kita kilas balik ke SHMH PhD, Profesor Topo Santoso, SHMH PhD. Sarjana Hukum dan Magister di SH di UI, Oke. ya, lulus tahun 92, MH juga di UI, lulus tahun 2000, Oke. kemudian saya lanjut S3 di negara tetangga di Malaysia, di Unisuf Malaya, itu selesai 2009. Ya. Kemudian pengukuhan profesor PhD Ya itu di PhD di Malaysia. Profesornya di sini ya, Prof ya. Ya, profesor saya ingat saya tahun 2000 berapa ya? Sekitar ketika saya jadi dekan ya. Saya dekan itu ya, Prof ya. Iya, betul. Saya dekan 2013 sampai 2017. Tahun setelah saya jadi dekan berarti 2014 saya dikukuhkan profesor. Ya. Oke. Dan sekarang sekarang aktif menjadi dosen di UI dan juga di Universitas Sriwijaya gitu ya, Prof. Ya, saya dosen tetap di UI, S1, S2, S3, kemudian di Unsri saya mengajar S3 dan juga ada beberapa bimbingan di Eva Unsri ini. Unsri ya, Prof. Kalau boleh tahu untuk menjadi dosen itu, Prof, karena ini Almira posisinya baru nih, Prof, jadi dosen ya. Kalau Prof. Topo sendiri, apakah dosen itu merupakan memang cita-cita dari pada saat masuk Fakultas Hukum, atau ya kita tahu kan tulisan Prof. Topo banyak banget nih tentang ya hukum pidana, asas-asas hukum pidana dan lain sebagainya. Apa memang tadi cita-citanya untuk menjadi dosen kah memang, atau sebenarnya penulis jangan-jangan gitu, Prof? Ya, dulu ketika saya kuliah itu tahun 88 ya, itu banyak tokoh-tokoh yang mengajar saya, misalnya Profesor Selo Sumarjan ya untuk sosiologi, lalu ada Profesor Prayudi untuk administrasi negara, Profesor Marjono Sudiputro untuk pidana, jadi banyak tokoh-tokoh. Ketika saya S2 itu juga banyak tokoh-tokoh juga ya, tokoh-tokoh hukum besar lah di Indonesia. Tapi yang jelas ketika saya S1 itu saya melihat tokoh dosen-dosen yang punya reputasi besar yang mengajar saya itu kok hebat betul ya. Mereka pintar, cerdas, dan juga banyak juga yang menulis dan tulisannya itu mengilhami banyak orang di Indonesia. Menjadi pedoman untuk
menuntut ilmu juga ya Betul, Prof ya. iya. Jadi akhirnya saya ini ya terpacu ya. Kayaknya menarik nih jadi dosen gitu. Itulah mungkin kurang lebih. Berarti awalnya. memang ini ya Prof ya, itu motivasi awal akhirnya Prof Topo memutuskan untuk jadi dosen. Berarti Betul. pertama kali jadi dosen itu tahun 88 itu ya Prof? Tahun 94. 94. Ya, Itu kan 88 saya masuk S1 oh, oke. ya. 94 ya Ya, Prof? 94 Itu saya tahun mulainya. Almira lahir itu Prof? Oh gitu ya. Saya udah tua juga ya, saya udah tua. Berarti ini ya Prof ya, begitu apa? Berarti sudah hampir 30 tahun Ya, jadi oh, dosen ya Prof? Betul, ya betul. Udah lama juga Sudah ya. lama ternyata ya Prof. Iya, iya. Karena sesuai ya kalau memang 94 gitu berarti sudah hampir 30 tahun. Tahun depan sudah 30 tahun Betul, sudah jadi betul. dosen. Ya. Dari situ pada saat jadi dosen udah langsung aktif menulis kah Prof? Nah, saya itu menulis mulainya ketika jadi asisten ya. Asisten saya mulai menulis artikel di jurnal. Di UI ada jurnal, saya mulai menulis. Kemudian setiap tahun itu kan ada hibah ya, hibah penulisan. Ya. Nah, semua tulisan saya itu kemudian saya bukukan. Nah, itulah pertama kali saya menulis buku. Itu ketika saya masih jadi asisten ya. Saya belum S2 malah, masih S1. Masih S1. Kumpulan dari beberapa tulisan saya di jurnal itu yang saya bukukan. Itu pertama kali. Nah, setelah itu barulah kemudian saya menulis lebih serius ya. Sampai sekarang ya ada 28 buku sekarang. Ada 28 buku Yeah. yang terakhir ini yang bestseller termasuk Yeah. asas hukum Hukum pidana pidana, dari yeah. KUHP nasional itu ya Prof ya. Itu ada setiap babnya itu ada pembahasan KUHP nasional. Jadi saya bandingkan KUHP nasional dengan KUHP dengan lama. KUHP lama. Yeah. Jadi sebenarnya dosen kan saya dosen Almira dosen baru ya Yeah, Prof ya. yeah. Jadi butuh banget sebenarnya Prof buku yang ada pembanding gitu dari Yeah, yeah. KUHP yang lama ke KUHP yang baru karena kan mahasiswa yang baru masuk sekarang butuh banget itu ya Prof Betul, ya. kalau baru masuk sekarang, ketika dia lulus pasti dia menggunakan KUHP baru. Iya, Karena kan pasti. KUHP baru ini berlaku secara efektif itu Januari 2026. Ya 3 tahun Iya, kemudian ya berarti Prof. mereka yang masuk sekarang memang mesti menggunakan KUHP baru. Betul. Oke, kalau dilihat-lihat nih, Almira tuh tertarik dengan yang buku asas-asas hukum pidana yang baru ini. Ini kan bestseller banget, Prof. Baru 3 bulan beritanya sudah Cetak ulang. cetak ulang. Iya, Setiap cetak itu minimal 3.000 buku ya, Prof sekitar ya. 3.000 buku. Itu sangat berarti kan sangat dibutuhkan nih sama bukan hanya Ya, mahasiswa. bukan hanya mahasiswa, sebetulnya Pasti dosen. yang menggunakan buku saya ini mahasiswa S1, S2, S3, dosen, dosen pasti Prof. jaksa, Iya. polisi, hakim, Bahkan- pengacara, ya, banyak sih. Bahkan berbagai ada kalangan. ini juga ya Prof, tinggi Ya, pejabat-pejabat betul. Iya. negara yang mungkin ada di DPRD dan lain sebagainya kan membutuhkan juga ini ya Prof ya. Betul. Nah kalau boleh tahu Prof, kenapa Prof Topo mengambil topik ini waktu itu Prof? Oke, ya jadi ceritanya gini. Ketika saya kuliah hukum pidana dulu waktu S1, itu kan saya menggunakan buku-buku lama ya, misalnya bukunya Ya. Profesor Mulyatno, bukunya Utrecht yang mungkin seperempatnya itu bahasa Belanda Ya, ya. bukunya Utrecht, kemudian bukunya Lamintang, Sianturi, Profesor Andi Hamzah dan banyak lagi. Menurut saya itu buku-buku yang sangat bagus, ya sangat bagus, sangat dalam dan seterusnya. Nah, tetapi waktu itu saya justru tidak menggunakan buku karangan dosen saya sendiri. Memang salah satu buku yang saya gunakan adalah buku karangan Wiryono Projodikoro. Oke. Profesor Wiryono itu dulu Ketua Mahkamah Agung RI Ya. dan pernah jadi dosen juga di Fakultas Hukum UI. ya. Tapi beliau bukan dosen tetap ya. Nah, jadi saya banyak menggunakan buku-buku dosen dari kampus lain dan saya tidak menggunakan buku dosen FHUI UI sendiri. sendiri. Itu satu yang membuat saya kemudian ketika jadi dosen saya ingin membuat buku yang bisa dibaca oleh mahasiswa saya maupun mahasiswa di luar UI ya. Ya. Itu satu. Yang kemudian yang kedua adalah buku-buku yang sebelum itu bagus, mendalam, tetapi sudah jauh tertinggal dibanding perkembangan hukum pidana. Kan sudah banyak undang-undang baru lahir. Iya, benar. Perkembangan yang sangat banyak itu belum
tercover oleh buku-buku Buku sebelumnya. tersebut, iya. Ya, oleh karena itu maaf, buku saya yang baru ini sudah mencakup perkembangan perundang-undangan sampai terkini, plus KUHP baru sudah saya masukkan. Berarti benar-benar komplit ya Prof ya di dalam ini. Ya, alhamdulillah ini buku memang agak tebal ya. Penerbit juga sudah teriak-teriak karena ini buku sampai 800 sekitar 833 halaman gitu ya. Itu sangat sangat tebal, sangat banyak bahasannya gitu. Jadi apa berarti Prof apakah termasuk nih buku-buku yang dari apa dosen-dosen sebelumnya tadi yang buku-buku yang pernah Prof Topo punya gitu, apakah termasuk itu juga sebagai referensi dibuatnya buku ini? Betul, tentu Almira, karena buku-buku itu saya bilang tadi bagus ya, banyak buku para senior kita hukum itu sangat bagus sehingga menjadi referensi saya. Plus juga saya gunakan KUHP baru ya, di hampir setiap bab saya ulas bedanya KUHP baru itu dengan KUHP yang ada sekarang. Kemudian hampir setiap bab saya ulas juga perbandingan dengan negara lain. Jadi misalnya mengenai penyertaan tindak pidana, saya bandingkan negara Amerika misalnya, Inggris, Jerman, Belanda, Jepang dan sebagainya. Setiap materi-materi itu ada perbandingannya, sehingga saya berharap para pembaca ya baik itu mahasiswa, dosen maupun praktisi bisa jadi tahu bukan hanya hukum pidana yang selama ini dipelajari berbagai buku, tapi juga perkembangan terkini KUHP baru plus perbandingan dengan negara lain. Negara lain. Berarti benar-benar bukan cuma yang di dalam ini adalah ya referensi yang sudah ada sebelumnya, kemudian ada juga peraturan terbarunya dibandingkan dengan KUHP nasional, kemudian pembandingnya juga dengan negara lain ya Prof ya. Betul. Sangat komplit dan ini masih bisa berarti ya Prof ya untuk dibeli di mana ini Prof? Iya, buku ini sebenarnya terbitan Raja Grafindo Persada atau orang taunya Raja Wali Pers Raja Wali Pers. Dan sekarang ini di semua toko buku Gramedia ada. Ya, plus yang lebih mudah sekarang bagi banyak orang melalui online ya, melalui marketplace ya. Nah itu mereka lebih mudah walaupun ada bahayanya juga. Di marketplace tetap yang official ya, Raja Grafindo atau Gramedia ya. Oke, Prof. Kalau kita lihat nih dari prosesnya aja, dari isinya aja udah sekomplit itu. Ya. Prosesnya pasti lebih betul. Itu saya tulis 2 tahun setengah. Oke, bahkan jadi sebelum KUHP nasional disahkan. Sebetulnya saya sudah menulis itu selama 2 tahun ya. Dan karena kebetulan saya anggota tim perumus KUHP, jadi saya tahu kapan kira-kira akan disahkannya. Sehingga saya menunggu sampai KUHP itu disahkan sehingga tidak berubah lagi pasalnya. Sebetulnya sudah hampir komplit ketika belum beberapa bulan sebelum KUHP disahkan itu sudah hampir selesai, tapi kan mungkin saja pasal itu berubah ya, rumusan atau pasal berubah, sehingga saya menunggu sampai selesai dan kemudian begitu itu disahkan baru saya launching buku ini. Berarti ini launchingnya bulan berapa Prof kemarin? Seingat saya sekitar 2 bulan lah setelah KUHP setelah baru KUHP disahkan. ya Prof ya. Oke, jadi sejak itu nggak putus nih berarti Prof ya? Terbit ulang terus sampai sekarang. Ya, kalau yang buku ini kan memang baru terbit setelah Februari lah ya, Februari. Nah kemudian Maret terbit, kemudian 3 bulan kemudian sudah cetak ulang. Nah sekarang ini mungkin ya karena sudah banyak sekali kemungkinan dalam beberapa bulan lagi juga mungkin akan dicetak ulang. Wah luar biasa ya Prof. Kemudian ini saya punya nih Prof tapi belum tanda tangan sama Prof. Oke. Habis ini kita tanda tangan ya Prof ya. Nah berarti salah satu tantangan dalam membuat buku ini kemarin itu salah satunya Prof menunggu disahkannya KUHP dulu. Sebetulnya tantangannya banyak ya. Bukan itu aja. Bukan itu aja. Pertama gini, saya itu orang yang sangat idealis ya dalam menulis buku. Saya sangat komprehensif menulisnya. Jadi tiap menulis satu bab itu saya nggak berhenti itu ya, karena saya ingin terus didalami, dikaji, ditulis, dianalisis begitu, sehingga saya harus membatasi setiap bab itu jangan sampai lebih dari misalnya 50 halaman gitu ya. Tadinya itu selalu lebih karena memang saya selalu
mau mendalami lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah karena saya melihat banyak sekali literatur, kemudian banyak sekali perundang-undangan, saya harus masukkan itu ya, kemudian yang berbahasa asing saya terjemahkan. Lalu saya juga minta kepada beberapa kolega saya, beberapa teman-teman saya, misalnya yang ahli bahasa Belanda, saya minta tolong cek penulisan bahasa Belandanya benar atau tidak. Mereka memberikan koreksi. Teman-teman saya untuk masing-masing materi itu ada yang jago kan, misalnya disertasi tentang itu, saya berikan, tolong bab ini diperiksa. Jadi sebetulnya buku saya ini juga banyak review, banyak juga masukan dari teman-teman saya. Nah, karena saya ingin mengatakan bahwa penulis buku itu walaupun dia profesor, walaupun dia doktor, buku itu tetap ada kemungkinan kesalahan-kesalahan dan kekeliruan atau kurang lengkap, kurang detail dan sebagainya, sehingga perlu dapat kritik dari orang lain. Masukan dari orang lain. Karena orang lain bisa lebih objektif kan. Iya, betul. Nah, kalau kita sendiri merasa lebih bagus. Gitu. Jadi itulah buku itu sebenarnya sudah mendapat banyak masukan. Jadi saya melalui forum ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan kontribusi. Betul, sampai dengan komplit inilah ya Prof ya akhirnya gitu. Walaupun ini salah satunya aja dari sekian buku, 28 buku itu ya Prof. 28 buku itu sebenarnya tidak semua saya tulis sendiri. Ada yang berdua, ada yang bertiga, ada juga yang saya editornya, tapi memang setiap buku itu punya sejarah sendiri-sendiri menulisnya. Gitu. Ada yang memang kumpulan dari tulisan-tulisan saya di media, ada buku hasil project ya. Biasanya kan kalau saya ikut dalam suatu project hibah begitu, hasil itu saya bukukan. Gitu. Berarti memang ya di mana ada kesempatan bisa dijadikan buku gitu ya Prof ya. Betul. Apa salahnya kalau nggak dibikin supaya bisa bermanfaat gitu ya? Karena kalau hanya jadi laporan dimasukkan perpus yang baca hanya beberapa orang, tapi begitu dia jadi buku, katakanlah 3.000 eksemplar, yang baca kan bisa 3-4 kali lipat. Iya betul Prof. Itu ya. Dari 28 buku ini yang terakhir berarti ya Prof? Sejauh ini ada lagi satu lagi, hukum pidana pemilu. Hukum pidana pemilu. Yang baru saja itu ya Prof ya, launching. Saya juga ikut itu kemarin Prof saat penerbitan bukunya. Nah, kalau yang tadi kan Prof Topo bilang setiap buku ada sejarahnya masing-masing. Kalau menurut Prof Topo dari 28 buku ini mana yang bukunya itu yang paling berkesan gitu buat Prof Topo? Yang paling berkesan, menurut saya ada 3. Pertama, buku yang pertama saya tulis. Itu buku apa Prof? Judulnya Seksualitas dan Hukum Pidana. Itu yang tadi saya bilang kumpulan dari beberapa bab dalam jurnal nasional ya. Itu tahun berapa Prof? Saya ingat saya 95. Ya, jadi setahun lah setelah saya jadi asisten dosen. Kemudian buku yang kedua adalah buku ini yang Asas Hukum Pidana ini, karena asas hukum pidana dan buku yang ini ya. Jadi ini menurut hemat saya satu paket ya, karena hukum pidana suatu pengantar ini kalau di perkuliahan S1 ini adalah 2 atau 3 kuliah pertama, lanjutannya yang itu. Asas hukum pidana itu ini sampai kuliah terakhir. Nah, jadi sebetulnya ini satu paket, ini ada sekitar 400 halaman, 800 halaman, sekitar 1.200 halaman. Jadi kalau mahasiswa hukum mau membaca lengkap dan memahami detail hukum pidana, sebetulnya membaca 2 ini sekitar 1.200 halaman. Nah, itu kenapa saya bilang berkesan? Karena saya seperti menunaikan kewajiban saya kepada mahasiswa saya. Ini loh tulisan saya, dan kalau Anda mau memahami hukum pidana, bacalah ini. Jadi dan cara menulisnya pun seperti dialog ya. Saya sebagai dosen di kelas dengan para pembaca. Betul. Itu seperti mahasiswa saya. Sebenarnya itu ciri khas tulisan Prof Topo ya. Kalau beberapa buku Prof Topo yang saya baca gitu. Jadi bukunya ini bukan kayak, kalau kadang kan kita baca buku Prof kayak apa ya? Ya sebagai informasi aja gitu untuk kita ya. Tapi kalau buku-bukunya Prof Topo itu seperti kita ada di dalam kelas. Seperti diskusi secara langsung gitu. Jadi lebih mudah diterimanya gitu. Saya menggambarkan seperti saya berdialog lah dengan para pembaca ya mengenai hukum. Makanya saya sering menggunakan kosakata seperti kita, atau seandainya Anda pergi kemana gitu ya. Betul, Prof. Nah, itu buku yang kedua. Yang terakhir adalah ada satu buku yang terbit di Inggris dari Hart Publishing. Itu menurut saya yang paling berat proses pembuatannya.
Oke, Itu kenapa juga saya itu, buat Prof? sekitar 2 tahun. 2 tahun. Ya karena pertama itu buku saya pertama terbit secara internasional. Kedua itu adalah buku pertama berbahasa Inggris mengenai hukum pidana Indonesia yang terbit oleh penerbit luar. Oke. Dan penerbit luar itu sangat ketat, sangat Detail ya, detail, Prof ya. sangat profesional. Reviewnya ya. Nah itu yang membuat saya itu adalah suatu achievement yang cukup ya Benar. sangat berkesan lah untuk saya. Berarti orang di sana juga bisa mempelajari hukum pidana Hukum kita pidana ya, Prof Indonesia, ya. betul. Dengan bahasa yang mereka pahami sendiri gitu ya. Oke, luar biasa banget, Prof. Kalau tadi sudah kita lihat nih buku yang berkesan, kemudian tantangan-tantangan Prof Topo dalam menulis buku. Kira-kira selain dari ya ilmu pasti tentang hukum pidana di dalam buku-buku ini, adakah pesan lain yang mau Prof Topo sampaikan gitu melalui buku-buku Prof Topo? Ya, sebetulnya buku-buku saya itu juga gini, selain saya memetakan ya pemikiran para ahli hukum pidana di Indonesia maupun di Belanda maupun di negara lain. Saya, setiap bab itu saya petakan berbagai macam aliran. Kemudian juga saya mudahkan para pembaca dengan misalnya bagan-bagan ya kan, atau ilustrasi-ilustrasi dan sebagainya. Juga saya kemukakan apa pandangan saya untuk isu-isu tertentu, misalnya mengenai sumber hukum, mengenai penyertaan, mengenai pidana. Jadi setiap isu itu saya ada pemikiran saya mengenai hal tersebut apa gitu. Jadi saya berharap agar para pembaca itu juga tahu selain perkembangan hukum pidana, materi hukum pidana, substansi hukum pidana dan sebagainya, juga tahu pemikiran Pak Topo itu mengenai isu ini apa. Iya, oke. Jadi selain juga memang bagaimana sesuai dengan peraturannya, tentu ada juga bagaimana pandangan Prof Topo terhadap isu tersebut. Masing-masing materi itu. Oke, Prof. Kalau tadi sudah bahas isinya, kemudian ada nggak Prof tips untuk dosen muda lah ya, seperti Almira nih, Prof. Jujur sebelum jadi dosen ini, Prof, Almira nggak ada pengalaman menjadi dosen dan belum pernah kebayang gitu bakal jadi dosen dengan usia sekarang gitu. Dan menjadi dosen diharuskan menulis, menulis, meneliti dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Prof, langkah pertama sekali untuk, karena mau mulai bikin ini kan ya mau buat mulai nulis jurnal aja itu bingung, Prof, jujur untuk memulainya bagaimana gitu. Jadi tips dan trik dari Prof Topo itu gimana, Prof? Untuk menulis ya? Iya, untuk menulis. Iya, memang menulis buku dan jurnal itu ada bedanya. Ya. Menulis jurnal menurut hemat saya itu sebetulnya jauh lebih sulit ya, jurnal yang bagus ya. Karena kalau kita lihat dulu perkembangan hukum, bukan hanya hukum pidana ya, perkembangan filsafat hukum, teori hukum dan sebagainya itu memang dari jurnal ya, perdebatannya itu di jurnal. Dan jurnal itu punya standar yang sangat ketat ya, jurnal yang bagus ya, jurnal internasional atau jurnal nasional yang bagus tuh punya standar yang sangat ketat. Para pembaca yang memang sama-sama ahli di bidang itu ya, sehingga kita tidak bisa semau kita sendiri menulisnya. Nah itu tantangannya tentu beda menulis artikel jurnal dengan menulis buku. Nah kalau menulis buku itu kan sebetulnya pemikiran kita tuangkan, dan buku itu juga ada macam-macam. Ada buku textbook seperti punya saya. Ada buku yang sifatnya bukan textbook, misalnya entah kumpulan tulisan, book chapter gitu ya, Prof ya. Atau buku-buku yang lain yang bukan textbook atau bukan buku referensi, itu tentu beda ya. Kalau buku textbook berarti kan akan digunakan untuk perkuliahan. Maka kalau saya biasa menggunakan patokannya dari SAP, atau BRP, dari satuan acara perkuliahannya 1 sampai misalnya 15 apa saja. Nah, maka kita harus tulis semua bab itu, semua bagian SAP itu dalam satu buku. Karena gini, kalau penerbit ya, kalau bisa ditulis dalam satu buku dan orang bisa membeli cukup satu buku, kenapa harus beli banyak buku? Iya, betul. Gitu kan. Makanya kalau kita bisa menulis katakanlah 15 chapter, 15 bab untuk satu mata kuliah dan itu sudah lengkap, komplit dan sudah up to date,
dan bahasa kita enak dan referensi kita sudah memadai, ya sudah cukup, ngapain beli buku lain gitu misalnya. Itu satu. Yang kedua, memang tantangannya untuk newcomer. Kan? Kalau yang sudah banyak bukunya, sudah dikenal, sudah ngisi di mana-mana. Kayak Prof Topo CV-nya sudah banyak, itu kan lebih mudah ya nulis. Benar. Nulisnya lebih mudah, sudah punya ciri khas sendiri, itu lebih mudah. Tapi kalau newcomer kan juga meyakinkan penerbit kan juga tidak sulit kan, tidak mudah. Saran saya adalah ya kita harus meningkatkan kualitas kita, substansinya kita harus perdalam dulu, materinya kita harus punya banyak dulu ya kan. Dan tidak ada salahnya kita menulis dengan orang lain yang sudah memang sudah lebih punya expert ya Prof ya. Jam terbang nulisnya sudah tinggi, pengalamannya lebih banyak, sudah dikenal dan sebagainya. Jadi beberapa buku saya itu saya nulis berdua dengan junior saya atau dengan kolega saya, tidak harus satu kampus, bisa juga dengan dari kampus. Berarti nanti abis ini mungkin Almira bisa ikut. Boleh. Insya Allah ya, semoga bisa. Saya biasa co-author dengan beberapa teman-teman dari kampus-kampus lain. Nah itu dimungkinkan. Nah setelah kita sudah punya bekal yang cukup, pendidikan kita sudah tinggi, kemudian kita sudah punya banyak pengalaman, nama kita mulai dikenal, nah baru kita betul-betul buku kita itu mungkin lebih mudah diterima. Nah yang ketiga menurut saya juga gimana triknya agar kita cukup dikenal. Nah nulisnya jangan hanya buku, bisa nulis koran, nulis di online, opini dan sebagainya ya. Itu juga membuat kita mempengaruhi lah ya, mempengaruhi orang, lebih mudah dikenal dan seterusnya. Jadi orang bukan hanya lihat ya buku doang, jadi ternyata ini nih penulis yang kemarin sempat kita baca juga gitu ya di online, di koran dan lain sebagainya. Ya mungkin tips-tips itu akan habis ini Almira terapkan juga nih Prof. Sukses, amin. Jadi dan penulis. Iya betul Prof, karena ya emang pekerjaan dosen ya nggak mungkin nggak menulis ya Prof ya, pasti. Ngajar, riset, nulis ya. Betul. Nah berarti dari sekian banyak tadi tips dan triknya ada 3 itu ya Loh Scott ya, silahkan diterapkan bagi bukan hanya buat dosen ya, mahasiswa pun, bahkan Prof Topo tadi sudah memulai menulis sejak mahasiswa, begitu belum tamat pun sudah ada terbit buku dari tulisan-tulisan gitu ya. Nah terakhir Prof mungkin nasihat atau tips terakhir lah dari Prof Topo, bukan hanya untuk menulis tapi juga secara general untuk dosen muda, kemudian ya mahasiswa mungkin juga ya, dari seorang Prof Topo di sini. Ya mungkin gini, kalau saya pertama seorang mahasiswa atau mungkin dosen muda ya, dosen muda yang akan merambah ya ke dunia hukum, dunia akademis ke depannya, itu memang mesti punya punya cita-cita yang tinggi ya. Dia mau jadi apa nantinya, dia harus menentukan dia mau jadi apa, jadi ahli apa, itu harus dia tentukan. Yang kedua juga dia harus menentukan dia ini akan menjadi expertnya di bidang apa. Jadi kan nggak bisa semua hal ya kan, dia menjadi expert. Betul. Jadi harus tentukan dia expert di bidang apa atau ahli di bidang apa. Berarti itu ditentukan dari awal dari ya Prof awal, ya. Iya. Yang ketiga juga belajar terus menerus, jadi arti kita nggak boleh merasa puas ya. Karena kalau kata seorang filosof ya, ketidaktahuan yang paling buruk itu adalah ketidaktahuan yang bersembunyi di balik pengetahuan. Itu bahasa Betawinya sok tahu gitu. Nah, jadi nggak boleh begini, karena walaupun itu sudah tinggi, sudah doktor, sudah profesor, tetap aja kita harus belajar, apalagi yang masih muda ya. Harus terus banyak membaca, banyak menulis, membaca. Nah, satu lagi adalah menerima kritik. Jadi sampai sekarang saya kalau nulis buku, saya minta orang lain untuk mengkritik, tolong kritik. Betul. Ya, bahkan udah launching, udah terbit, tetap kritik ya Prof ya. Iya. Berikan kritik, masukan. Tentu itu untuk perbaikan yang selanjutnya ya Prof ya. Oke, jadi kritik atas tulisan Prof Topo pun menjadi
feedback yang baik untuk Prof Topo sebagai penulis dan bahkan penulis lainnya juga seperti itu supaya untuk memperbaiki Perbaikan kualitas ke depannya. Ya. Bukan hanya kualitas bukunya ya Prof ya, tapi kualitas kepada diri Ya, kita betul. sendiri juga ya Prof ya, sangat Ya, kepada kita berpengaruh. pribadi bukan hanya soal Iya, buku, ya betul. kan kita menjadi expert, jadi dosen, jadi orang yang terkemuka bidang apapun itu mesti kita Iya. menerima kritik, saran, lalu perbaikan lagi begitu. Begitu terus ngulang-ulang ya Prof ya, dituangkan lagi, balik lagi gitu ya, muter-muter. Oke, kalau gitu loh Squad, perbincangan kita sama Prof Topo hari ini tentunya bukan yang terakhir ya Prof ya, pasti akan kita lanjutkan dengan topik-topik yang lebih menarik, lebih komplit lagi pembahasannya bersama Prof Topo dan juga pembicara-pembicara narasumber lainnya yang spesial juga. Prof Topo terima kasih Sama-sama, untuk Alhamdulillah. waktunya Prof. Kasih sudah diundang ke podcast ini. Iya, Podcastnya sama-sama. keren. Ya. Alhamdulillah ini berkat wujud dari kekreativitasan dekan kita juga Prof. Ya, selamat untuk salam ya untuk Pak Dekan ya. Oke. Prof Febrian. Febrian yang baru saja kukuhkan menjadi profesor juga ya Prof ya. Oke, Selamat kalau ya untuk beliau. terima kasih Prof. Nanti kita tunggu kedatangan Prof Topo lagi ke Insya sini untuk topik-topik yang lebih menarik. Itu saja Law Squad. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel FH Unsri TV, Sriwijaya Cash, say low, say Say it loud.